Kami berdiri di tahun 2016. Kalau perpustakaan sendiri kita mulai merintis dari tahun 2007. Kemudian bank sampah itu tahun 2013. Di mana tahun 2013-2014 itu perpustakaan kita mencapai masa keemasan. Dalam artian bisa maju ke tingkat provinsi di tahun 2014. Nah, kendala di tahun 2015 itu gadget mulai masuk, HP mulai masuk, anak-anak sudah asik dengan permainan gamenya. Terus kita mulai bergerak di tahun 2016 dengan mengkolaborasikan pengelolaan sampah atau lingkungan dengan pengelolaan literasi. Di mana saya narik sampah dengan motor roda 3 dari Dinas Lingkungan Hidup dengan membawa buku untuk keliling ke Posyandu, ke PAUD, ke TK, maupun ke kegiatan masyarakat lainnya sambil membawa buku. Nah, sambutan masyarakat ternyata baik. Jadi sampai sekarang kami masih terus berjalan sambil menarik sampah ke Posyandu, ke PAUD. Kita tetap membawa buku dengan roda 3-nya. Kenapa kami melakukan itu? Kita untuk menumbuhkan minat baca dan minat peduli kepada lingkungan itu harus dilaksanakan terus-menerus, tidak hanya sekali untuk sosialisasi, tapi terus-menerus. Program delivery buku ini muncul dikala saya sendiri merasa prihatin anak-anak itu belajar di rumah, tetapi kebanyakan ya bermain di luar tanpa memakai masker, tanpa protokol kesehatan intinya, tetapi mereka tidak ada kegiatan yang positif. Jadinya saya ingin di saat perpustakaan kami belum bisa buka karena pandemi, belum new normal saat itu, kami ingin anak-anak bermain tetapi bisa mengakses pengetahuan melalui buku bacaan. Jadinya saya berinisiatif untuk pesan antar buku. Jadinya kalaupun mereka yang punya HP Android bisa pesan kepada kami, tetapi tidak menutup kemungkinan kami membawa buku yang lain apabila bertemu dengan yang tidak pesan pun mereka mau menerima buku dari kami. Jadinya kami mengantar buku kepada masyarakat supaya anak-anak tetap bisa membaca di saat libur sekolah. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali, dan memang anak-anak sudah terbiasa membaca, jadi ketika mereka mendapatkan buku juga mereka senang, yaitu yang membuat semangat kami untuk bisa melayani masyarakat. Karena ada kelemahan dari delivery, mungkin buku yang kami siapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka, karena kadang mereka pesan kan hanya subjeknya saja. Saya pengen nih buku tentang memasak, tapi memasak apa kan mereka belum tahu karena kita membawakan. Tetapi paling tidak ya mereka sudah bisa menerima apa yang kami bawa, intinya seperti itu, walaupun mungkin masih kurang untuk memuaskan hati mereka karena tidak kurang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena kalau di sini anak-anak memilih kalau buku yang sudah pernah dibaca kan mereka tidak ambil lah. Saya nggak tahu nih si A ini sudah pernah baca buku ini atau belum. Mungkin yang saya bawa saya sudah pernah baca ini, seperti itu. Itu salah satu kelemahan sih dari delivery buku itu. Jadi kurang pas dengan pesanan atau kurang pas dengan keinginan dari pemustaka sendiri. Saya akui sedikit menurun Mas untuk minat bacanya itu sedikit menurun karena kita memang kalah dengan gadget, kalah dengan game online. Apalagi sekarang wifi sudah masuk ke desa kami, dengan mudah masyarakat bisa mengakses internet. Itu menjadi kendala besar bagi kami untuk menggerakkan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai sasaran utama kami itu untuk tetap mau membaca. Jadi kami di sini juga ingin mengajak orang tua, mari bersama-sama kita menyelamatkan generasi penerus kita supaya jangan terlalu asik dengan bermain gadgetnya. Karena dari situ nanti masalah-masalah akan semakin timbul. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, usia berapapun, kita itu harus terus belajar. Intinya belajar itu tidak ada habisnya.
Nggih, melalui literasi kita menulis, kita membaca, itu adalah sumber pengetahuan yang tidak ada duanya. Jadi sampai kapanpun literasi ini juga sangat diperlukan. Dengan literasi itu akan bisa diatasi, di mana dengan bijak, karena literasi juga sekarang tidak hanya tulis, tetapi digital juga ada. Jadilah pemuda yang bisa membanggakan, bisa membawa nama baik orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Intinya itu.